Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ayati SDJMPT selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gabah, rekan-rekan guru yang saya hormati serta karyawan SD Negeri Gabah yang saya hormati pula. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata dari saya, yaitu modul 1.4 tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hal ini saya sampaikan sebagai tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Budaya positif merupakan budaya yang harus kita jalankan atau kita lalui di sekolah untuk menciptakan suatu lingkungan yang lebih positif dengan saling mendukung, saling belajar, dan juga saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah sehingga dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik kemudian membentuk suatu budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi secara intrinsik agar murid menjadi seorang yang mereka inginkan serta dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif banyak sekali yang dapat dilakukan di sekolah. Dari konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian bisa juga dengan keyakinan kelas, dengan kebutuhan dasar manusia itu apa, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan kemudian segitiga restitusi yang kita gunakan sebagai suatu jalan untuk membuat atau menertibkan suatu pelanggaran yang ada di sekolah yang dilakukan oleh siswa atau murid. Ya, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini sebelum mengawali kegiatan yang lebih dalam, di sini kita akan melakukan sebuah ice breaking-nya secara sederhana saja. Di sini adalah intinya cobalah buka. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk saling berpasangan atau dengan teman yang lain. Yang pertama adalah ada seorang yang berlaku sebagai A dan kemudian ada juga seorang yang berlaku sebagai sebagai B. Yang A tugasnya yaitu menggenggam. Seakan-akan kita membayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman kita. Kemudian tugas B yaitu membuat A membuka genggamannya dengan cara apapun boleh. Bisa dengan membujuk atau menghardik pun, tapi ya jangan yang mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitiki atau kalau mengiming-imingi dengan sesuatu yang lebih berharga, bisa dengan bahkan menawarinya dengan uang atau dengan apapun, tapi ini cuma permainan ya, tidak tenanan. Nanti kalau tenanan uangnya dari mana juga bingung. Silakan yang berlaku sebagai A siapa, kemudian yang berlaku sebagai B silakan bisa dimulai. Ya, silakan. Ya. Mbak Siti bisa dengan dengan berpasangan dengan Mbak Siti. Maka aku bisa mencoba permainan dengan Pak Ayati.
Bu Sutri dengan segala cara tapi akhirnya bisa. Tapi Bu Halit tadi bisa ada yang bisa Pak Ayadi tetap tadi menggenggam Pak Narto tidak mampu untuk membuka dengan cara apapun. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang kita pelajari dari hal yang sangat sederhana ini Bapak Ibu? Kita dalam kehidupan kita sebenarnya tidak dapat dikontrol oleh orang lain, atau orang yang bisa mengontrol kita sendiri adalah diri kita sendiri. Apapun, bahkan menawarkan tadi saya dengar ada yang menawarkan emas antam apa-apa, ditawari uang 1 miliar dan lain sebagainya, tetap tidak mau membuka genggamannya karena dalam genggamannya itu tadi sudah dijelaskan ibaratnya kita menggenggam suatu hal yang sangat berharga untuk diri kita, yaitu kontrol diri kita sendiri. Jadi apapun yang akan terjadi, yang dapat mengontrol diri kita sendiri berbuat baik atau tidak berbuat baik, yaitu diri kita sendiri. Kita harus mampu mengontrol diri kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang tertekan baik secara emosi, mental ataupun bahkan dibuat lengah dengan rayuan-rayuan yang bisa membuat kita terhanyut di situ. Nah, dari hal ini psikiater Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dinamakan choice theory atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dalam disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin untuk datang lebih awal, disiplin untuk menggunakan seragam dengan aturan-aturan yang sudah disepakati, kemudian disiplin untuk mengikuti suatu kegiatan, disiplin untuk melaporkan suatu kegiatan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen di bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple,
atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal Ki Dewantara maupun Dian Egosen mengartikan disiplin dengan bentuk kontrol diri, yaitu kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang, yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai ini dibagi menjadi 3. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian contoh profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan keenam kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bisa kita lihat di layar. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan kemudian nilai-nilai kebajikan dari berbagai sumber. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali jika kita dapat mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada seperti yang ada di sini, yang bisa disebutkan, yaitu seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan lain sebagainya. Tetapi pastinya itu akan sangat berat kita lakukan jika belum terbiasa. Kita perlu membiasakan dari mempunyai kontrol diri, kemudian membiasakan budaya positif. Dan saya sendiri masih sangat jauh dari hal-hal yang mungkin disebutkan di sini. Mungkin saya masih banyak kekurangan, dari mulai toleransi sampai ke poin yang terakhir di 7 Essential Virtues itu, di keadilan. Mungkin saya masih belum ada 50% yang saya punyai dari hal-hal yang disebutkan di depan. Motivasi perilaku manusia. Menurut KBBI, motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dian Egosen dalam bukunya Restrukturisasi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini seperti hal yang sering kita jalani atau kita lakukan di kebiasaan sehari-hari kita. Kita melakukan suatu disiplin itu karena ada hal mungkin tergolong dari 3 golongan. Kita itu tergolong untuk melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dalam hal ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Misalnya, kita
mempunyai tetangga kita, mungkin ada yang menjadi siswa kita, khususnya kalau saya di sini, tetangga saya biasanya adalah murid saya sendiri. Besok mau berangkat gaji, mau pakai seragam lengkap yang rapi, ditanya oleh orang tua, kenapa kamu kok mau berangkat gaji, seragamnya harus komplit, harus pakai topi, pakai dasi, sepatu, terus memakai sabuk juga. Kenapa mas? Biar tidak dimarahi Pak Irawan. Waduh. Nah, dari awal sudah mendengar besok muridnya mau berangkat gaji, mau memakai seragam lengkap, mau memakai aksesoris seragam sesuai dengan ketentuan, tapi akhir-akhirannya karena takut dimarahi Pak Irawan, takut dihukum kalau tidak memakai topi, nanti upacaranya membuat barisan sendiri, misalnya dijemur menghadap ke timur, kalau tidak berangkat gaji nanti dihukum, mendapat hukuman. Nah, hal-hal yang seperti ini merupakan motivasi tingkat rendah yang ada di sekolah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka dalam melakukan sebuah tindakan mendapatkan pujian dari orang, untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, terkadang kita sebagai guru, kita juga masih sering melakukan hal ini. Kita misalnya diberikan tugas dari orang lain, baik di sekolah atau di luar sekolah. Kenapa mau melakukan ini? Nah, bukan untuk apa, misalnya untuk reward atau untuk amplop atau apa. Kadang kita masih berpikir hal itu. Dan murid pun kita juga kadang, coba besok ulangan IPAS atau matematika, bagi yang nilainya 100 akan dapat 10.000 atau 20.000 dari Pak Guru. Saya yakin muridnya akan berjuang mati-matian hanya untuk nilai 100 karena mau mendapatkan suatu reward atau imbalan, penghargaan dari orang. Pasti akan melakukan sesuatu yang mungkin secara positif maupun negatif. Yang positif mungkin belajar sampai malam, sampai berhari-hari hanya untuk mendapatkan reward. Tapi mungkin orang yang berpikir alternatif, wah buat TPN aja ini biar bisa dapat nilai 100. Nah, itu berdampaknya ya ada yang baik, ada buruk. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini sebagai motivasi, ini tingkatannya yang paling tinggi. Terkadang kita sebagai seorang guru, kita datang pagi, pulang siang setelah presensi berakhir, kita melakukan hal itu. Kadang motivasi kita bermacam-macam, ada daripada di dinas atau di monitor BKD, nanti kalau absennya buruk kita dapat sanksi, atau bisa juga dari besok mati absennya api, mudah pangkatnya cepat, golongannya cepat. Atau yang ketiga, ini yang mungkin yang paling susah dan kadang saya sendiri juga belum bisa melakukannya untuk secara konsisten, memotivasi diri, menghargai diri. Kalau datang lebih pagi itu sebenarnya lebih santai, lalu lintasnya mungkin lebih tenang atau lebih longgar. Kemudian bisa juga untuk menghargai diri sendiri, kita berangkat lebih tepat untuk membuat motivasi kepada siswa. Kalau misalnya kita sebelum jam 7 sudah sampai sekolah, jika ada siswa kita yang terlambat, kita masih aman. Tapi kalau kita terlambat, siswa kita terlambat, siswa kita pasti, Pak Guru juga terlambat, terlambat. Kita juga untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa menghargai diri sendiri tidak harus dengan
nominal atau uang, kita juga menghargai diri dengan sikap kita yang kita lakukan. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam hal ini hukuman atau konsekuensi ini nampaknya masih sering kita lakukan di dalam kelas atau di luar kelas di sekolah kita. Terkadang kita masih bingung apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi. Kadang kita sering melakukan hukuman mungkin untuk membuat murid jerah, membuat murid kapok, tapi malah muridnya semakin menjadi-jadi. Kemudian konsekuensi itu seperti apa? Kadang kita masih terbolak-balik atau belum memahaminya. Nah, mari kita pahami bersama apa itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan seorang siswa yang melanggar aturan atau norma. Hukuman dilakukan dengan tujuan utama menghentikan perilaku negatif. Siswa terlambat masuk kelas, terlambat datang pada saat upacara, kita hukum. Lari keliling lapangan 5 kali. Atau kita hukum dengan cara membersihkan kamar mandi siswa atau guru, atau membersihkan musola. Kadang kita melakukan hukuman yang bermacam-macam dengan maksud untuk menghentikan perilaku negatif siswa, tetapi terkadang ada beberapa murid yang mengikutinya, kemudian sudah kapok, tidak mau mengikuti, tidak melakukan kesalahan lagi, tetapi ada malah yang semakin menjadi. Kadang bapak ibu guru pasti menemui muridnya dihukum, tetapi siswa malah jadi langganan. Cuma disuruh lari keliling lapangan, kuat lah, mending terlambat daripada makan isu, makan nasi. Mungkin seperti itu ada yang sering kita temui. Kemudian konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam dunia pendidikan, konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, seorang anak terlambat masuk kelas, kemudian dia sudah terlambat 5 menit. Nah, terlambat 5 menit mengikuti pelajaran. Ketika bel istirahat berakhir, dia masih harus mengikuti pelajaran atau memperdalam materi, mundur 5 menit. Karena tadi dia terlambat 5 menit. Jadi mengganti waktu yang terlambat di awal dengan waktu yang istirahat itu. Nah, itu, tetapi hal itu juga harus sudah disepakati terlebih dahulu. Kita harus juga membuat sebuah kesepakatan dengan murid-murid kita yang mungkin mereka bangun sendiri, mereka buat sendiri, kemudian diyakini oleh anggota kelas tersebut. Setelah itu juga yang biasanya paling penting dibuat dan ditempel di tembok atau dibuat yang menarik agar siswa itu dapat melihat setiap hari, dapat membaca dan meyakininya menjadi sesuatu yang dia lakukan secara sadar, itu sudah terbiasa. Nah, mari kita pahami apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, dari tampilan di depan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dalam hal ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa bisa dikatakan hukuman ini, Bapak Ibu? Karena langsung dikasih perintah untuk melakukan menulis sampai 100 kali di buku. Padahal ini apakah ada hubungannya tidak dengan untuk keterlambatan? Apakah dengan menulis 100 kali itu besoknya tetap terlambat atau menjadi tidak terlambat, kira-kira Bapak Ibu? Nah, hal ini merupakan sebuah hukuman. Hukuman karena dia terlambat, kemudian dihukum. Saya tidak akan terlambat lagi menulis seperti itu.
Nah, hal itu dilakukan kadang untuk yang murid yang mungkin mempunyai kesadaran besok kapok, tapi kalau yang dia menyepelekan cuma nulis 100 kali enteng gampang, besok gampang terlambat lagi, mungkin seperti itu. Kemudian untuk kasus lain, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman juga, karena mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga mungkin karena muridnya rumahnya jauh, dia misalnya positifnya mungkin dia berangkatnya jalan kaki, kalau dilatih berlari dia jalannya lebih cepat apa gimana. Ini tetap merupakan hukuman karena tidak ada hubungannya dengan keterlambatan siswa. Nah, kemudian selanjutnya hukuman atau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa dikatakan ini sebagai konsekuensi? Nah, ini karena dia mencoret-coret kertas tugas teman, kemudian menggantikannya. Nah, karena ini masih ada korelasinya, maka dikatakan sebuah konsekuensi. Kemudian kasus lain, hukuman atau konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Nah, ini merupakan konsekuensi. Tetapi menyuruhnya juga atau meminta membersihkannya juga seharusnya dengan kata-kata yang lebih komunikatif, lebih santun, agar anak yang diminta untuk membersihkan itu tidak merasa dia sedang dihakimi. Misalnya dengan membersihkan air yang tertumpah dengan nada-nada yang sangat kasar, wah ini dengan bla bersihkan, itu kan tetap ada konsekuensi, tapi ya tetap pengantarnya seharusnya yang bahasa yang lebih baik dengan yang lebih santun. Oh ya Bapak Ibu silakan untuk dinikmati sampai lupa. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Oh ini yang tadi yang membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ya, apapun itu tetap kita sebagai seorang pendidik tetap menyampaikannya dengan hal yang baik, dengan kata-kata yang lebih baik agar didengar murid pun menjadi kebiasaan yang baik. Hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalau ada kematian. Nah, ini merupakan konsekuensi. Mungkin ini terlambat 10 menit masuk pelajaran PJOK karena di 10 menit awal biasanya kalau PJOK kan masih pemanasan. Nah, dia terlambat pemanasan, maka dia disuruh lari keliling lapangan agar dia lebih cepat memanaskan badannya agar tidak cedera saat olahraga tersebut. Walaupun ini mirip dengan yang tadi terlambat masuk sekolah, lari mengelilingi lapangan, tetapi ini dikatakan konsekuensi karena bedanya di hal yang tadi ini tidak ada hubungannya dengan olahraga. Kalau di sini kan pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu kan biasanya olahraganya pelajarannya dekat atau selalu diisi dengan gerakan-gerakan lari, lompat dan lain sebagainya. Maka di sini anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali, ini merupakan konsekuensi, bisa dikatakan dengan konsekuensi. Nah, kemudian hukuman atau konsekuensi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Bagaimana ini Bapak Ibu? Hukuman. Apakah benar? Ya, ini merupakan hukuman karena murid diminta bertelanjang kaki selama seharian penuh
tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ini merupakan hukuman karena tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Tetapi hal ini tetap disampaikan jika siswa ini melanggar sebuah aturan, sebenarnya tetap harus diberikan suatu ditertibkan, diberi pengarahan atau ditanya dulu paling tidak alasannya kenapa kok sepatunya tidak yang biasanya, apakah karena sudah berangkat tadi menggunakan sepatu hitam terus kepleset kecemplung kaleng masuk paret terus basah atau bagaimana. Kan kita perlu menanyakan hal itu kepada siswa, alasan dia memakai sepatu tidak warna hitam. Kehilangan waktu 10 menit dalam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan sebuah konsekuensi. Hal ini lebih baik kita sebagai guru sudah mengkondisikan hal ini di awal. Kita membuat kesepakatan kelas bersama, kemudian setelah sepakat diyakini bersama dan dijalankan sebagai suatu hal yang menjadi habit atau kebiasaan kita di kelas. Ketika ada murid yang terlambat, maka harus mengganti jam belajarnya di belakang. Misalnya siswa terlambat 10 menit, nanti tugasnya dilalah belum selesai, ya karena dia terlambat 10 menit. Nah, ini kamu bagaimana, Mas atau Mbak, karena kamu belum selesai harus diselesaikan dulu. Kamu kehilangan waktumu, tadi terlambat 10 menit, sekarang terlambat untuk istirahat 10 menit, bagaimana? Apakah kamu setuju atau tidak? Kalau sudah disepakati, pastinya murid akan tetap menyetujuinya, karena dimana kesepakatannya itu di awal, dia harus menjalaninya sebagai suatu kebiasaan. Nah, ini hukuman atau konsekuensi tadi. Ini adalah rekapannya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Itu merupakan hukuman. Lari memilih lapangan basket karena terlambat di sekolah juga hukuman. Tetapi jika itu terlambat dalam mengikuti pembelajaran PJOK, kemudian dia disuruh untuk lari keliling lapangan, maksudnya ke konsekuensi karena itu ada hubungannya dengan pembelajaran tersebut. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu merupakan konsekuensi juga. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar itu juga konsekuensi. Dan murid yang bertelanjang diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah itu merupakan hukuman. Dan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas juga merupakan sebuah konsekuensi. Nah, ini teori penghargaan. Artikel Paris by Reward 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dan selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, kadang kita itu juga dilema. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita memberikan ujian, kadang juga dilema karena ketika murid diberikan penghargaan berupa ujian ataupun hadiah, dia kadang kalau kita memberikannya atau menyampaikannya terlalu berlebihan itu akan menyebabkan murid menjadi sombong atau membuat teman yang belum bisa atau belum mampu menjadi terluka hatinya karena wah, hanya dia yang dihargai, saya tidak pernah dihargai karena tidak bisa. Itu kita juga kadang menyampaikan hal yang maksud kita baik, tetapi
malah membuat anak didik kita itu tidak nyaman. Nah, hukuman atau penghargaan, hukuman dan penghargaan itu dihukum oleh penghargaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman bagi murid. Dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak yang tersakiti perilaku pasif agresif, meningkat, memaksa, mendorong, menyalahkan diri. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian membuat murid atau anak menjadi rendah diri, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Nah, penghargaan juga mempunyai hal-hal yang mungkin bisa berefek tidak baik juga, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, mungkin kadang kita menghargai seseorang yang berlebihan menjadi tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika kita ngalem siswa, "Wah, kamu pintar sekali ini dalam pembelajaran ini, kamu sudah bisa." Kadang kita kelajuk, "Oh, orang kaya kau ini ra iso. Kamu kelas 4 perkalian belum bisa, kelas 2 malah sudah bisa." Kadang itu saya sendiri kadang masih melakukan hal itu. Kadang namanya orang mempunyai keadaan yang tidak sadar dengan apa yang dilakukan atau diucapkan. Kadang kita sudah berusaha untuk melakukan hal baik, tapi dilalah di belakangnya masih diembel-embeli dengan kata yang mungkin bisa menyakitkan siswa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri, penghargaan yang menurunkan kualitas. Siswa mempunyai kreasi yang bagus, membuat sebuah, misalnya membuat miniatur rumah-rumah seperti yang ada di tampilan itu di kelas ini. Membuat rumah-rumah, dia pertama dia membuat sangat bagus karena dia masih bersaing dengan temannya. Tetapi ketika dia diberi penghargaan, "Wah, ini si A sangat bagus membuatnya, dia sangat kreatif dalam membuat ini." Ketika dia mendapatkan sebuah penghargaan dari seorang guru, besok ada tugas lagi lah. Kalau ada membuat seperti ini pasti saya yang paling bagus. Jadinya dia membuatnya tidak maksimal, asal-asalan. Jadinya kreativitasnya juga turun, kualitasnya juga turun. Biasanya seperti itu. Ya, kita bisa merasakan sendiri jika kita membeli suatu produk dari toko atau dari sebuah marketplace. Ketika awal-awal kita membeli, wah, awalnya bagus, besok beli lagi kok kualitasnya turun. Nah, itu pabrik biasanya juga seperti itu karena sudah merasa di atas angin, tidak mempunyai saingan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu juga ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang bisa berhasil. Ketika sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi harus memerlukan monitoring, supervisi, harus ada stimulus responnya juga. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Ini dalam restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa juga mendapat gantinya, murid anak mendapatkan penguatan, masalah yang terjadi terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dia lakukan, dan teori kontrol murid, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, restitusi sendiri apa itu Bapak Ibu? Restitusi itu ada suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak merasa rendah diri atau merasa dia yang paling tidak bisa, paling salah atau hal-hal yang negatif, karena di dalam restitusi itu ada proses-proses yang membuat murid itu lebih termotivasi, kemudian dikuatkan dengan hal-hal pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan dari guru mereka, sehingga dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika ada anak yang terlambat, ditanya terlebih dahulu bagaimana keadaannya, apa kabarnya, apakah dia sedang dalam kondisi baik atau buruk. Mungkin dia terlambat, ada alasannya, pasti ada alasannya. Ditanya dulu alasannya, kenapa kamu bisa terlambat, kenapa datangnya siang. Nah, kemudian hal ini bisa memperbaiki hubungan yang awalnya murid itu takut untuk melakukan hal itu, untuk jujur. Kemudian karena kita menyampaikan dengan baik, ditanya dulu, dikondisikan dulu, jadinya murid akan terasa dihargai. Karena restitusi ini juga menuntut untuk melihat sesuatu yang ada di dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dilakukan oleh seorang siswa. Nah, motivasi dari restitusi ini adalah cara yang paling baik sebenarnya yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan suatu informasi atau alasan dari kesalahan atau hal-hal yang dilakukan oleh siswa kita. Karena restitusi itu fokus pada solusinya, namun prosesnya juga itu, tahapan-tahapannya juga sangat baik dan merupakan hal yang bisa kita lakukan dan kita terapkan di sekolah. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu guru marah sehingga siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi itu guru tegas sehingga murid menghormati peraturan. Kalau restitusi itu kalau guru terbuka, siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini perbedaan dari ketiga hal ini secara sederhana. Nah, dalam keyakinan kelas itu kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas itu ketika kita sudah sepakat untuk melakukan hal-hal yang positif. Keyakinan kelas kita buat untuk membangun siswa, membangun kelas kita menjadi lebih baik. Keyakinan kelas kita buat dengan kalimat-kalimat juga yang baik, diusahakan tidak menggunakan kalimat yang negatif seperti menggunakan kata tidak terlambat. Kita bisa ganti dengan datang tepat waktu, tidak mencontek. Kita dapat mengganti dengan jujur dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada suatu kasus di mana siswa membuat temannya menangis saat ditanya oleh gurunya, kenapa kamu membuat dia menangis? Oh ya, karena saya senang aja lihat dia menangis, Pak. Sebenarnya saya enggak, kamu ada motivasi apa? Ya enggak ada apa-apa, saya hanya senang kalau dia nangis. Nah, itu kan karena dia kesenangannya, itu bagian kesenangannya itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru, posisi yang paling baik menurut saya itu menjadi manajer, karena menjadi manajer itu selain kita juga mengontrol, kita juga menertibkan, mengingatkan siswa. Nah, ini yang pertama. Di posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, Mahathir.
berkaca pinggang, malah ini menghukum siswa menjadi takut biasanya, tidak menyukai guru biasanya jadinya seperti itu. Tetapi di dalam poin yang kedua, membuat rasa bersalah, guru ini lebih lembut. Misalnya mengatakan dengan kamu tidak kasihan apa kalau selalu melakukan hal itu, kalau kamu terlambat terus, itu membuat murid merasa bersalah dan mungkin dia akan tersadar. Dia akan merasa rendah diri dan dapat menjadi merasa bersalah ini memandang guru pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Ketika kita bisa berbincang atau berbicara dengan murid secara santai, kita sebagai teman, tetapi hal itu juga akan mempunyai dampak yang negatif pula. Ketika kita terlalu dekat, terlalu santai dengan teman, dengan murid, menganggap kita sebagai teman, kadang murid malah menyepelekan hal ini karena kita terlalu dekat atau jadinya dia merasa sak-sae dengan bu guru atau dengan pak guru itu ngomong sak-sae ini berarti tidak dimarahi karena kita menganggapnya sebagai teman, tapi kalau membandingkan dengan yang lain mungkin berbeda. Kemudian sebagai pemantau, nada suara datar, tidak emosional, tidak tersebar gurau, tidak bernada tinggi juga, tercipta identitas sukses dan mengalahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampak murid akan mengikuti konsekuensi dan dia tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Dalam hal ini kita hanya memantau apa yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian yang terakhir ini yaitu manajer. Nah, nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, tidak bernada tinggi. Ini menyebabkan mungkin murid itu dengan guru lebih menghargai. Hal ini dapat membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid merasa memiliki disiplin positif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah. Murid ditanya, kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa dampak yang akan kamu dapatkan? Kemudian diingatkan hal itu, kita mengarahkan dan murid bisa menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya. Jika kamu terlambat, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Misalnya, bangun lebih pagi Pak atau Bu, atau menyalakan alarm, memasang alarm setiap 15 menit sekali dari jam 4 misalnya, agar murid bisa menyelesaikan suatu permasalahan terlambat di sekolah, datang ke sekolah. Nah, posisi kontrol yang paling tepat dilaksanakan guru di sekolah, menurut saya adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang murid telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu yang tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, saya akan menampilkan sebuah video tentang, nanti coba Bapak Ibu bisa menilai dari video ini apa yang ada di dalam. Ketiduran
itu dikasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Mas sudah kalah. Yang belum kan buka lagi. Kalah depan bu. Kenapa mas? Berdiri posisi. Karena ini saya kan datang lambat pun datang masih kok semua. Kok tidak masuk kok mas? Sekarang jelaskan dulu pada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hal pertama, saya terlambat karena mamaku belum berjalan. Terus saya antar ke rumah sakit sebelum sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makanan mamaku untuk saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Saya berpikir bahwa sangat mengharukan ya. Ya, dari video yang baru saja kita lihat, kita saksikan bersama, di sini seorang guru dan teman-temannya juga menurut saya sangat kurang dalam memperlakukan temannya dan melakukan seperti Mikaela. Nah, di sini seorang guru tidak melakukan sebuah restitusi atau tidak menanyakan terlebih dahulu kepada siswanya kenapa dia terlambat, apa alasannya. Kemudian dia langsung menghukum tanpa dia menanyakan, mencari tahu apa alasan kenapa dia terlambat. Di hari pertama, kemudian di hari kedua, teman-temannya pun juga tidak mempedulikan hal itu. Nah, mungkin dalam hal ini kalau mungkin di daerah sini atau di sini yang kita lakukan, kita laksanakan biasanya bersama-sama. Ketika ada orang tua murid yang meninggal dunia, pasti guru dan siswanya juga tahu. Tetapi mungkin di daerah tertentu karena keadaan teritorial atau wilayahnya yang jauh dari sekolah, mungkin hal ini tidak tahu jadinya murid dan teman-temannya. Ya.
pada akhirnya seorang guru menyesal karena memberikan hukuman, juga mencemooh muridnya di depan teman-temannya. Muridnya juga melakukan suatu tindakan yang membuat lebih kita perluas yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, sesuaikan dengan lingkungan sekolah serta kebutuhan peserta didik. Pesan saya untuk Pak Irawan Suwargadi yaitu teruslah bersemangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya Wati, guru kelas 6 SD Negeri Grabak. Perasaan saya setelah mengikuti seminasi, saya merasa senang karena mendapatkan ilmu baru mengenai budaya positif di sekolah. Hal baru yang saya peroleh yaitu tentang penerapan budaya positif dan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Budaya positif di sekolah sangat baik untuk diterapkan. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan, tentu anak-anak akan melakukannya di manapun mereka berada, baik itu di rumah maupun di lingkungan masyarakat tanpa perlu adanya pengawasan. Pesan saya untuk CGP yaitu tetaplah semangat, ajak dan libatkanlah kami rekan-rekan guru untuk juga melaksanakan budaya positif di sekolah sehingga sekolah kita SD Negeri Grabak memiliki kebiasaan untuk menerapkan budaya positif. Demikian dan terima kasih. Saya Ningrum, guru kelas 5 SD Negeri Grabak. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi adalah saya memiliki insight baru mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi kepada peserta didik. Hal baru yang diperoleh adalah perlakuan terbaik kepada peserta didik, yaitu dengan melakukan restitusi dibandingkan dengan memberikan tindakan hukuman atau konsekuensi. Budaya positif yang ada di sekolah sebaiknya terus dilakukan dan disesuaikan dengan norma dan adat yang berlaku di lingkungan sekolah tersebut. Dan pesan untuk calon guru penggerak, tetap semangat untuk menjadi penggerak dan berkolaborasilah dengan rekan sejawat demi kemajuan sekolah. Terima kasih.